ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa hadrati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi summa ila ihwani minal anbiya wal mursalin wa la yashhadu sadiqin wal abaina ummatina wa li jami'i istadina wa mu'allimina wa sayyidina wa sayyidina sayyidina wa muallifil kitab wa musannifil kitab wa man 'allamana wa jazana ila muntaha wa liqadri jami'il hajat bi ridho illahi ta'ala bi barakatillah. Lahumul fatihah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tilmidzat al-'azza, santri-santri yang berbahagia, astamiru dirasatana al-akhlaq lil banat asani, utawi kang nomor loro, wa ammal akhlaqu, lan anapun utawi akhlak as-sayyi'atu kang ala, faya mongko utawi al akhlak as-sayyi'ah iku aslu saqawatiki, pangkal cilaka sira, fid dunya ing dalem dunia, wal akhirati lan akhirat. Adapun akhlak yang buruk merupakan pangkal celakanya kamu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang kusu berkurang opo imanuki, keimanan sira, wa yaskhatu lan membenci alaiki yang atase sira sapa rabbuki pangeran sira, fa yudkhilu mongko memasukkan sapa rabbuki ki ing sira annara ing neraka, wa yudayyiku lan menyempitkan sapa rabbuki alaiki ing atase sira fi rizqiki ing dalam rezeki sira, wa yanzi'ulan mencabut sapa rabbuki al barakata ing keberkahan min umriki saking umur sira, wa a'maliki lan pira-pira usaha sira. Nah, santri-santri perlu dipahami, ini kebalikan dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang akhlak yang baik merupakan sumber keselamatan, sumber kebahagiaan dunia dan di akhirat, maka ini sebaliknya, akhlak yang buruk itu menjadi sumber celaka, sumber sengsara kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pangkal keburukan, pangkal kesengsaraan atau nasib buruk bagi seseorang itu adalah akhlaknya yang buruk, atau akhlaknya yang buruk itu menjadi sumber malapetaka bagi manusia.
atau bagi seseorang. Nah, orang kalau akhlaknya buruk itu dari ke hari keimanannya semakin berkurang. Nah, lama-lama bila mana akhlak yang buruk ini dibiasakan, maka keburukan itu akan menjadi tabiat dan menjadi watak atau tabiat diri, sehingga secara keseluruhan lahir batinnya menjadi buruk. Dan yang paling berbahaya adalah tidak hanya berkurang keimanannya, tapi lama-lama keimanannya itu akan hilang sama sekali. Artinya tidak ada sedikit pun keimanan di dalam dirinya. Nah, makanya akhlak yang buruk ini harus kita tepis, harus kita hindari. Selain akan mengurangi dan bahkan menghilangkan keimanan, akhlak yang buruk itu akan mendatangkan murka dari Tuhan, murka Allah. Allah nggak suka orang yang hari-harinya perilakunya tidak baik, berbuat pelanggaran, melakukan perilaku menyimpang, maka hari-harinya itu selalu diiringi dengan kemurkaan Allah. Jadi Allah membenci hari-harinya. Dan pada akhirnya fayudkhiluki annar. Bila mana rekan-rekan santri akhlaknya buruk, pada akhirnya nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Wala'iyadzubillah. Kemudian selama hidup di dunia, orang yang berakhlak buruk akan disempitkan rizkinya. Seperti dijelaskan kemarin, orang itu punya tabiat menyukai yang baik-baik dan tidak suka yang buruk-buruk. Mesti orang itu kalau menjumpai sesuatu yang tidak baik, itu akan dihindari. Seperti halnya kita menjumpai kotoran, misalnya tiba-tiba saja ada ayam masuk ke ruangan ini, kemudian berak ayam itu. Apa yang kita lakukan? Pasti kalau kita marah, ayam itu kita usir. Pertama, ayam diusir. Yang kedua, apakah kita membiarkan kotoran yang ada di sini ini kita biarkan begitu saja? Tidak. Tapi kotoran yang ada di sini ini akan kita buang, kita kesut, kita cuci, dan kita bersihkan. Nah, sama orang itu kalau perilakunya buruk, sebetulnya semakin dia mengotori dirinya sendiri. Jadi semakin kita berbuat keburukan, itu semakin kita mengotori diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita kotor, jiwa kita kotor, maka kita akan dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, dan juga tidak disukai oleh semua makhluk Allah. Nah, ini akan menghindar dari kita, termasuk rezeki ini juga akan menghindar dari kita. Wa yanzi'u al-barakata min umriki, dan dicabut keberkahan dari umurmu dan usahamu. Bila mana kita punya usaha kita hilang berkahnya, artinya hilang nilai-nilai kebaikannya. Bila mana akhlak kita buruk, demikian halnya umur kita tidak berkah. Berapa lama kita hidup di dunia, itu hanya akan menghantarkan kita pada penderitaan abadi di akhirat. Ini bila mana hidup kita ini kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya dikatakan dalam hadis, su'ul khuluqi su'mun. Ini. Wa qala Hakim, man sa'a khuluquhu dzaqa rizquhu. Barang siapa yang buruk akhlaknya, maka sempit rezekinya. Wa adzaba nafsahu, dan dia akan menyiksa dirinya sendiri. Jadi kita
Ketika berbuat buruk, berbuat tidak baik, berakhlak tercela, maka itu sama dengan menyiksa diri kita sendiri. Menyiksa diri. Nah, itu termasuk orang gila. Masa menyakiti dirinya sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan, wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan kau hantarkan dirimu sendiri kepada kerusakan. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu yang enggak baik, itu sama dengan menghantarkan diri kita pada penderitaan. Wa qala syair, dikatakan dalam syair, idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu bihim fasihatul biladi. Idza lam tattasi, tatkalane ora terlaksana atau tidak ada, nampak, diamalkan apa akhlaku qaumin, akhlake kaum, tadhiku mongko jadi sempit bihim kelawan kaum apa fasihatul biladi, jembare negoro. Jadi orang yang akhlaknya buruk, suatu kaum, masyarakat yang perilakunya tidak baik, maka dirasa masyarakat ataupun negara itu dirasa sempit sekali. Bagaimana bisa? Bisa. Karena ketika kita hidup di lingkungan orang-orang yang perilakunya atau akhlaknya buruk, maka hidup kita terasa sempit. Kemana-mana kita tidak merasa aman. Kita punya kendaraan motor misalnya, kita taruh di pinggir jalan, kita was-was, kita merasa tertekan. Kenapa? Karena khawatir kalau ada orang jahat mencuri. Kita punya tanaman, khawatir kalau dicuri buahnya. Kita punya apa saja selalu khawatir. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan masyarakat yang perilakunya enggak baik. Jadi seluas apapun negara kita, wilayah kita, bahkan rumah kita, kalau di lingkungan kita itu orang-orangnya tidak baik, maka akan terasa sempit. Nah, sebaliknya, bila mana kita hidup di lingkungan orang-orang baik, maka akan terasa lapang meskipun rumahnya sempit, negaranya sempit, kampungnya sempit. Tapi kalau orang-orangnya baik, maka akan terasa lapang hati kita. Kemana saja kita aman, kemana saja kita merasa terlindungi, terjaga, tidak terancam. Nah ini, oleh karena itu santri-santri semua, mari kita biasakan, tanamkan akhlak yang baik itu sejak dini. Karena sesuatu itu kalau tidak ditanamkan, tidak ditanam, itu nggak akan hidup. Kalau akhlak yang baik kita tanamkan, nanti akan tumbuh di dalam jiwa kita dan akan menjadi tabiat kita, yang akhirnya akan membuahkan perilaku yang baik dan kita menjadi orang yang baik. Santri-santri sekalian yang berbahagia, jadi tugasnya ini silahkan dihafalkan syair tadi supaya diingat-ingat. Idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadhiqu bihim fasihatul biladi. Itu dihafalkan. Nanti silahkan disetorkan hafalannya itu dalam bentuk video ya, di share di Classroom. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Bi'anil malikil wahab. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم